Sambutan dari Bapak Kepala SMK PGRI 1 Sukoharjo, Bapak Sunhadi SAG. Kepada Bapak Sunhadi SAG kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang semangat anak-anakku sekalian. Saya mengucapkan salam sunnah, kalian wajib untuk menjawab. Baik, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ketua Komite SMK PGRI 1 Sukoharjo, yang saya hormati segenap pimpinan institusi pasangan dunia usaha, dunia industri, baik pemerintah maupun swasta yang sangat kami hormati. Yang saya hormati teman-teman jajaran kepala bidang, kepala kompetensi keahlian, serta Bapak dan Ibu guru, staf karyawan SMK PGRI 1 Sukoharjo yang sangat kami banggakan. Yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati Bapak dan Ibu wali peserta didik kelas 12, baik dari kompetensi keahlian TBSM, RPL, OTKB yang berbahagia di siang hari ini, dan tidak lupa anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan. Pertama, marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan pagi menjelang siang ini, kita semua dapat berkumpul bermuajahah di halaman SMK PGRI 1 Sukoharjo dalam agenda akhirus sanah ataupun pelepasan siswa kelas 12 SMK PGRI 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2022-2023. Semoga dalam acara siang hari ini Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran untuk kita semua. Sholawat dan salam Allah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, dan pada akhirnya kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma. Pertama yang mungkin perlu kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian, hanya dengan limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat menghadiri acara perpisahan dan wisuda ataupun akhirus sanah, pelepasan dari sekolah kepada orang tua kelas 12 SMK PGRI 1 Sukoharjo angkatan ke-12. Atas nama SMK PGRI 1 Sukoharjo saya menyampaikan selamat datang pada tamu undangan serta Bapak Ibu wali peserta didik. Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bapak dan Ibu, para orang tua wali peserta didik kelas 12 yang saya hormati, saya atas nama SMK PGRI 1 Sukoharjo menyampaikan selamat
atas keberhasilan putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Kami juga menyampaikan selamat atas keberhasilan Bapak Ibu mengantarkan putra-putrinya lulus dari SMK PKR 1 Sukoharjo yang sangat mereka dambakan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada SMK PKR 1 Sukoharjo untuk mendidik putra dan putri Bapak Ibu sekalian sampai berhasil lulus pada hari ini di hadapan kita semua. Kami berharap hubungan yang telah kita jalin dengan baik ini tetap akan berlangsung sepanjang masa, dan kami pun berharap semoga kebahagiaan Bapak dan Ibu saat ini akan terus berlanjut dengan kebahagiaan yang baru karena keberhasilan putra-putri Bapak Ibu sekalian di masyarakat di waktu yang akan mendatang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan berbagai informasi kepada Bapak, Ibu maupun siswa. Yang pertama, tentang lulusan SMK PKR 1 Sukoharjo tahun 2022 tahun 2023. Jumlah total siswa kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023 sebanyak 277 siswa yang terdiri dari kompetensi keahlian TBSM 91 siswa, kepala kompetensi RPL 92 siswa, dan kompetensi OTKP 94 siswa. Di antara 227 lulusan tahun ini terdapat 3 orang lulusan terbaik dengan predikat yang memuaskan. Yang pertama dari kompetensi keahlian TBSM, Ananda Sodik dengan jumlah nilai 85,89. Kemudian yang kedua dari kompetensi keahlian RPL diraih Ananda Dewi Putri Anggreni, jumlah nilai 83,55. Dan yang ketiga dari kompetensi keahlian OTKP diraih oleh Ananda Rohmah Duyanti, jumlah nilai 84,43. Dan terbaik dari ketiga kompetensi keahlian diraih oleh Ananda Sotik dari TBSM 1. Selamat untuk Ananda semuanya. Saya ucapkan selamat untuk semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang kedua, izinkan pula saya menyampaikan pesan kepada anak-anak kami mengenai bekal pendidikan yang harus dimiliki sebagai generasi penerus bangsa, memegang estafet perjuangan dalam menyongsong kehidupan era di abad 21 ini. Anak-anakku sekalian yang sangat kami cintai, kita sadari bahwa kita ini sekarang hidup pada abad 21, merupakan abad globalisasi, informasi, teknologi yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu di abad 2001 ini orang tinggal dalam lingkungan yang diliputi oleh media, teknologi yang canggih. Hal itu mestinya kalian setelah lulus ini ya harus mempunyai bekal, dan Anda juga harus memahami lebih mendalam tentang bagaimana hidup nantinya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda kantongi dalam meraih masa depan Anda. Maka di abad 21 ini ditandai dengan berbagai karakter yang harus Anda miliki. Yang pertama, mengakses informasi yang berlimpah. Ini penting untuk kalian semua. Perubahan yang cepat pada peralatan teknologi. Yang ketiga, kemampuan untuk berkolaborasi dan membuat seorang individu
untuk berkontribusi pada tingkat yang tak terduga. 3 hal ini harus dipahami untuk kalian sebagai generasi muda. Agar terjadi efektivitas pada abad 21, maka warga negara, kita sebagai warga negara Indonesia dan bekerja harus dapat menunjukkan cakupan fungsi dan kemampuan berpikir yang kritis yang berhubungan dengan informasi, media, dan teknologi. Abad 2001 ini lebih dikenal dengan abad milenium, memberikan kesempatan kepada teknologi untuk berkembang dengan cepat. Dengan berbagai karakteristik yang ada di abad 2001 ini, sebagai individu juga harus mampu untuk dapat bertahan hidup dan menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman. Ada 3 hal pokok yang harus dimiliki oleh generasi abad 2001. Wabil khusus siswa SMK PGRI 1 Korjo harus memiliki hal ini agar kita tidak tertinggal oleh perkembangan zaman dan kita mampu bersaing dengan orang lain dan bangsa lain dengan berbagai bidang termasuk teknologi dan ekonomi. Hal ini harus dimiliki oleh kalian. Yang pertama, mohon untuk diingat dan dicatat, ini pesan kami sebagai alumni nantinya. Yang pertama, karakter. Karakter atau watak adalah sikap batin yang mempengaruhi segenap pikiran kalian. Perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini karakter yang harus Anda miliki yang pertama adalah karakter moral. Adalah watak kepribadian individu manusia yang datang dari dalam diri dan menjadi ciri individu tersebut. Contoh, keimanan dan ketakwaan terhadap agama, kejujuran, rendah hati, tanggung jawab, kemandirian, menghargai, kesederhanaan, berbagai dan sebagainya. Ini hal yang harus dimiliki oleh kalian dalam rangka nanti mempersiapkan hidup di era global ini. Yang kedua, karakter kinerja. Ini penting sekali karena lulusan SMK minimal diharapkan bisa bekerja, melanjutkan maupun berwirausaha. Karakter kinerja sangat penting karena ini adalah watak kepribadian individu yang ia tampilkan sebagai sikapnya dalam melakukan pekerjaan dan menjadi ciri individu. Contoh, kerja keras, bukan cengeng, cerdas, kerjanya tuntas, penuh tanggung jawab, ulet, dan tidak mudah menyerah. Ini penting sekali. Yang kedua, kompetensi. Alumni SMK, khususnya SMK PGRI 1 Sukoharjo harus memiliki kompetensi, skill sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kompetensi abad 21 adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang individu untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kompetensi tersebut terdiri atau meliputi, mohon dicatat, kreatif dan inovasi. Sebagai generasi muda harus penuh punya dedikasi, kreativitas dan inovasi. Manusia yang akan sukses di abad ini adalah orang yang kreatif, kreasi, dan memiliki keragaman ide, bukan sekedar tiru-tiru temannya, bukan, dalam berbagai ide. Sehingga dalam dimensi kreatif ini manusia tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan pada level mendeskripsi sesuatu, namun manusia juga harus mampu mengembangkan, melaksanakan dan mengaplikasikan gagasan-gagasan baru serta bersikap terbuka, responsif terhadap perspektif baru yang berbeda. Yang berikutnya yang harus dimiliki juga kaitannya kompetensi kemampuan Anda adalah critical thinking. Manusia abad 21 dituntut mampu menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Juga harus memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga yang harus Anda miliki adalah di abad 21 ini manusia mampu bertahan
adalah yang bisa berkomunikasi dengan berbagai cara, baik tertulis maupun verbal. Manusia dituntut untuk memahami, mengelola dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk secara lisan maupun tulis dan multimedia. Dengan demikian, manusia akan sangat mudah dalam beradaptasi, bersosial, dalam menjalin kerjasama dengan manusia yang lain. Yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. Pada abad 21 manusia tidak tergantung lagi pada persaingan. Justru orang-orang sukses di abad ini adalah orang-orang yang bisa kerjasama, berkolaborasi dengan yang lain dalam berbagai kepentingan. Manusia pada abad ini harus mampu untuk menerapkan kemampuan dalam kerjasama kelompok dan berkepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran, tanggung jawab, kerja keras secara produktif dengan yang lain, menempatkan empatik pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda, menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi, tempat kerja dan hubungan masyarakat. Yang ketiga, ini penting juga, wawasan yang luas, literasi. Sekarang anak-anak muda termasuk kalian ini sudah mulai tampak untuk membaca, ini sangat kurang sekali. Oleh karena itu, kalau kita pengen hidup di abad 21 dengan penuh keberhasilan, maka literasi, keterbukaan wawasan sangat penting sekali. Artinya, dengan literasi manusia diharuskan untuk selalu belajar dan mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan keterbukaan wawasan. Beberapa literasi di abad ini yang mestinya jadi wacana kalian. Di antaranya literasi baca. Sekarang anak-anak, remaja, pelajar pun jarang untuk membaca buku-buku ilmiah, buku-buku yang bermanfaat. Bisa juga kita literasi memanfaatkan media melalui HP, internet dan sebagainya. Literasi budaya seperti tadi disampaikan dari perwakilan dari siswa, terima kasih. Ini penting sekali kita catat untuk kita. Budaya lokal, kearifan lokal ini sangat penting kita masukkan ke mulok, termasuk literasi budaya. Sehingga kalau anak-anak kita memahami literasi budaya, maka hidupnya akan lebih manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Kemudian literasi lain yaitu keuangan ekonomi. Tidak hanya sekedar hanya membaca info-info yang hubungannya dengan berita aktual saja, tetapi ekonomi pun juga harus dipelajari. Yang paling terakhir adalah tidak kalah penting literasi informatik, komunikasi dan teknologi. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jadilah kalian setidak-tidaknya orang-orang yang jujur dan amanah, ditambah dengan berbekal kompetensi dan kemampuan intelektual yang Anda miliki saat ini, serta kemauan kalian untuk belajar sepanjang hayat. Long life education, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Saya yakin kalian bisa menjadi orang-orang yang terpercaya. Maka berlakulah jujur, baik dalam pikiran, dalam kata maupun dalam perbuatan, sebagaimana yang sering kalian hafalkan dalam Dasa Dharma Trisatya. Marilah setelah lulus ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu berpegang teguh kalian pada nilai-nilai kebenaran dan selalu pertimbangkanlah berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, agar kalian dapat memilih yang terbaik dalam setiap mengambil keputusan. Dalam keadaan seburuk apapun, kalian harus berani menghadapinya dan bukannya sibuk untuk menghindarinya atau bahkan menutupinya. Yakinlah, bila kalian telah mengupayakan yang terbaik dengan gigih dan konsisten, istiqomah, kalian pasti mampu mengatasi segala persoalan yang akan menghadang, walaupun bagaimanapun beratnya.
dan lakukanlah segalanya itu dengan sikap yang santun. Insya Allah kalian akan menjadi pemimpin sejati dimanapun kalian berada. Hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti gayung bersambut Pak Pucuk dicinta ulang tiba. Tatanan yang dibangun di SMK BKR 1 Sukoharjo dalam kurun waktu 2009-2023 ternyata telah membawa SMK BKR 1 Sukoharjo menuju arah yang selaras dengan perubahan besar paradigma SMK di Indonesia. Pendidikan menengah kejuruan hendaknya memiliki korelasi yang sangat kuat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan SMK adalah juga tidak hanya sekedar menjadi menara gading yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan SMK harus memiliki wawasan kerakyatan, kebangsaan, nasionalisme yang kuat. Demikian SMK haruslah berorientasi pada sistem kerja profesional, tolong dicatat, dalam percepatan pembangunan dan kemajuan serta kemakmuran bangsa kita. Tadi sudah disampaikan bahwa kalian semua adalah generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan estafet perjuangan para pejuang kita yang telah mendahului kita, termasuk Bapak Ibu guru yang ada SMK BKR 1 Sukoharjo. Dan karena itu hadirin sekalian yang sangat kami hormati, demikianlah sambutan saya. Sebagai penutup, perkenankan saya atas nama SMK BKR 1 Sukoharjo sekali lagi menyampaikan selamat kepada seluruh siswa kelas 12 dan pada orang tua atau wali peserta didik, serta menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala program keahlian, para pembimbing tugas akhir, para kepala bidang, para guru dan karyawan SMK BKR 1 Sukoharjo atas kerja keras dan kesabarannya. Juga terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para penyandang dana beasiswa, baik pemerintah maupun swasta, para donatur, Bapak Ibu guru dan karyawan, yang atas kesediaan dan kesabarannya dalam berbagi telah berhasil membuahkan banyak lulusan SMK. Semoga Allah yang Maha Kuasa membalas budi baik saudara dengan balasan yang berlipat ganda. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada para mitra pendidikan, dunia usaha, dunia industri SMK BKR 1 Sukoharjo, baik instansi pemerintah maupun swasta, ikatan alumni SMK BKRI, serta masyarakat sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung terlaksananya proses pembelajaran di SMK BKR 1 Sukoharjo ini sehingga terasa nyaman dan dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga secara khusus saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK BKR 1 Sukoharjo, pengurus YPLP PGRI Cabang Sukoharjo, pengurus YPLP Cabang Kendal atas segala dukungan, nasihat dan arahan sehingga misi pendidikan di SMK BKR 1 Sukoharjo dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Saya sampaikan pula terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua hadirin semua, baik pihak yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, teristimewa. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada seluruh anggota panitia penyelenggara acara ini, pengurus OSIS yang telah membantu membawakan acara ini karena atas jerih payah, ketekunan dan usaha keras saudara sekalian sehingga acara akhir sana, pelepasan atau perpisahan ini dapat terlaksana dan terselenggara dengan baik, tertib, lancar dan hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberikan kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Sebelum kami tutup, yel-yel atau slogan SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, siap kerja, mandiri, kreatif, disiplin, jujur, dan ikhlas. Sebelum kami tutup,
sedikit informasi dan barangkali kebanggaan dari kita semua. Alhamdulillah, walaupun hari ini sekolah baru bisa melaksanakan kegiatan pelepasan, namun kerjasama yang keras dari teman-teman di PKK untuk tahun ini mudah-mudahan nanti disambut yang lain. Alhamdulillah 6 siswa ini sebentar lagi berangkat ke Jepang dalam proses pendidikan ke Jepang. 12 siswa insya Allah pendidikan Korea juga mudah-mudahan cepat seragam berangkat. Yang 5 orang pendidikan Jerman ini insya Allah dalam 5 bulan juga bisa berangkat. Dan masih banyak lagi peluang-peluang kerja. Insya Allah kerjasama BKK dengan dunia usaha, dunia industri. Mudah-mudahan sebagaimana tadi yang disarankan oleh perwakilan wali kelas, harapannya 35%. Harapan kami minimal 40% siswa bisa bekerja, yang 30% melanjutkan ke perguruan tinggi, yang 30%-nya lagi berwirausaha. Harapan kami 100% BMB semua dapat terlaksana. Tidak ada satupun siswa yang menganggur. Semoga doa hari ini oleh Bapak Ibu sekalian SMK PGR 1 Sukoharjo kedepannya lebih maju lagi, dan kami pun mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kami bisa melaksanakan dan menjalankan amanat dari Bapak Ibu sekalian, masyarakat maupun bangsa, sehingga generasi muda, generasi penerus bangsa kita, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berguna, waladun solihun yad'ullah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.